Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bu Niki? Alhamdulillah baik Ibu Devi. Iya, pada Bu hari Devi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu Niki. Pada hari ini mudah-mudahan Bu Niki Allah selalu membersamai kita Amin. dan selalu memudahkan urusan kita untuk selanjutnya. Baiklah Bu Niki, pada hari ini izinkan Devi untuk berbincang-bincang santai bersama Bu Niki, yaitunya tentang tujuan Devi bertemu Bu Niki sekarang adalah akan mengadakan coaching. Ya, tujuan pada kucing pada kali ini ada 3 Bu Niki. Yang pertama yaitu ada tahap pra-observasi. Di sini pra-observasi ini Bu Niki akan kucing mengenai kegiatan sebelum observasi ke kelas. Yang kedua nanti baru kegiatan observasi. Yang ketiga ada nanti kegiatan pasca observasi. Apakah Bu Niki siap? Insya Allah siap Ibu Devi. Iya Bu Niki, pada kegiatan kali ini sebelumnya izinkan Devi menanyakan apa tujuan yang ingin Bu Niki harapkan setelah kita mengadakan kegiatan coaching ini. Iya, dengan adanya kegiatan coaching ini Bu Devi, saya berharap mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Ibu Devi, yang mana Ibu Devi kan calon guru penggerak, bisa berbagi ilmu tentang penggunaan media-media terbaru dan model pembelajaran terbaru di dalam kelas. Itu harapan saya Ibu Devi. Iya, mudah-mudahan Bu Niki dengan kita bercoaching, dengan berkomunikasi, insya Allah tujuan itu akan dapat kita selesaikan. Baiklah Bu Niki, di sini akan ditanyakan mata pelajaran apa yang akan Bu Niki nanti bersedia diobservasi di dalam kelas. Begini Bu Devi, rencananya pembelajaran yang akan saya lakukan itu untuk saat observasi nanti, yaitu pembelajaran IPAS. Materinya itu tentang gaya Ibu Devi. Mana materi gaya ini anak-anak kurang menarik rasanya kalau hanya dengan ceramah Ibu Devi. Oh iya, berarti Bu Niki akan mengambil mata pelajaran IPAS dengan materi gaya. Jadi di sini Bu Niki pasti ada kendala. Kenapa Bu Niki mengambil masalah tersebut atau mengambil mata pelajaran IPAS dalam materi gaya tersebut? Apakah ada kendala atau masalah yang Bu Niki hadapi saat pembelajaran tentang IPAS tersebut? Ya, sebagaimana yang kita ketahui Bu Devi, ya, kurikulum Merdeka ini kan alat pembelajarannya belum lengkap, buku-buku sumbernya belum cukup, itu saya rasa Ibu Devi. Jadi kita perlu mencari referensi dari lain. Kalau kita hanya ceramah, anak itu kurang menarik Ibu Devi. Jadi saya ingin menggunakan media-media yang terbaru lah Ibu Devi dalam pembelajaran, sehingga anak itu lebih aktif dan lebih fokus dalam belajar Ibu Devi. Itu ya Bu Niki, mudah-mudahan kendala Bu Niki nantinya setelah kita coaching akan dapat terselesaikan. Amin. Baiklah Bu Niki, di sini kita mulai saja Bu Niki masuk ke dalam kegiatan yang observasi. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Niki capai waktu kegiatan observasi nanti? Saya ingin Ibu Devi anak-anak itu bisa mengetahui apa itu gaya dan macam-macam gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari Ibu Devi. Jadi 2 tujuan Bu Niki, yang pertama apa itu gaya dan siswa juga dapat menyebutkan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu Niki, untuk mencapai tujuan tersebut pasti Bu Niki memiliki strategi. Apa strategi yang akan Bu Niki gunakan waktu kegiatan observasi tersebut? Rencananya ini Bu Devi, strategi yang saya gunakan di samping media pembelajaran, saya ingin menerapkan pembelajaran apa itu Bu Devi, berdiferensiasi Bu Devi. Jadi saya ingin Bu Devi nanti pada saat observasi memberikan saran dan masukan kepada saya. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini kan lebih mengutamakan konten, itu ada gambar Ibu Devi, ada video. Saya berharap dengan adanya gambar dan video ini anak-anak bisa lebih paham lagi tentang macam-macam gaya. Kemudian anak-anak juga nanti akan saya berikan LKPD untuk bekerja sama dalam kelompok. Itu rencananya Bu Niki. Jadi Bu Niki di sini untuk menggunakan strategi ini Bu Niki menggunakan media gambar, video, kemudian LKPD. Jadi juga Bu Niki akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kemudian Bu Niki dari metode berdiferensiasi tersebut, apa area pengembangan yang hendak Bu Niki capai di sana? Saya ingin mengembangkan budaya positif Bu Devi, kemudian budaya sosial emosional anak itu lebih terbangun lagi Bu Devi dalam pembelajaran. Itu rencananya Bu Devi. Jadi di sini Bu Niki ingin menerapkan budaya positif dan membangun sosial budaya anak itu sendiri. Oke Bu Niki. Kemudian di sini Bu Niki dalam kegiatan observasi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut Bu Niki? Iya, menyangkut kegiatan observasi ini, yang pertama sekali yang ingin saya libatkan yaitu bantuan dari Ibu Devi untuk pelaksanaan ini. Kemudian
melibatkan kepala sekolah dan rekan-rekan terkait, karena pembelajaran ini akan melibatkan IT Bu Devi. Jadi kalau ada kendala nanti mohon bantuannya Ibu Devi ya. Insya Allah Bu Nike. Jadi itulah, yang terlibat adalah kepala sekolah, kemudian saya Rekan, sendiri, iya. rekan sejawat, dan Siswa. rekan-rekan dan siswa tersendiri di kelas tersebut. Baiklah Bu Nike, sekarang Bu Nike bagaimana? Ini pertanyaan terakhir Bu Nike. Iya, Bu Nike. Bagaimana perasaan Bu Nike waktu coaching kita ini Bu Nike? Alhamdulillah Ibu Devi, perasaan saya senang sekali Ibu Devi, karena unek-unek yang ada dalam hati saya bisa saya sampaikan ke Ibu Devi, dan Ibu Devi bisa menggali lagi apa-apa yang ada tersimpan dalam hati ini. Mudah-mudahan Bu Nike apa yang kita lakukan tadi dapat membantu penyelesaian Bu Nike, dan kegiatan observasi kita di minggu depan berjalan dengan lancar. Amin Ibu Devi. Terima kasih Bu Nike atas pembagian waktu ini dan waktunya untuk berbagi bersama kami. Jadi mudah-mudahan Bu Nike kegiatan kita berlangsung dengan lancar, observasi kita berlangsung dengan lancar. Amin. Ya, Terima kasih Bu Nike. Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kehadiran anak ibu hadir cukup pada hari ini. Terima kasih banyak sayang. Satu kata ibu, nak kelas 5. Apabila satu hari sudah tidak hadir, ibu pelajaran lanjut. Anak yang tidak hadir maka akan tertinggal. Bagaimana cara kita bisa kehadiran? Kita menjaga kondisi tubuh kita agar sehat selalu dan bisa hadir ke sekolah. Terima kasih anak ibu atas kehadirannya pada hari ini. Kemudian seperti biasa sebelum pembelajaran kita berdoa dulu, karena berdoa ini adalah juga termasuk peraturan kelas kita atau keyakinan kelas kita, yakninya selalu memulai dan menyudahi kegiatan dengan berdoa. Coba kedua kelas putra, silakan dipimpin doanya anak sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Allah, Masya Allah. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Selalu ibu memulai sebelum kegiatan kita mulai, kita selalu dulu menyerahkan atau menyebutkan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini kita buat untuk kita sendiri, untuk anak ibu sendiri. Yang pertama keyakinan kelas kita, Nisa, kata kelas 1, berdoa sebelum sudah memulai kegiatan. Yang kedua, Menjaga kelas yang ketiga, menyanyikan, nyanyi yang patut kita nyanyikan sehari-hari, yaitu yang patut kita lakukan sehari-hari terhadap bangsa dan negara kita, yaitu menyanyikan nyanyi profil pelajar Pancasila. Semuanya anak ibu coba berdiri. Ya, semangat. Kita mulai. Satu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, jaga kebinekaan global. Jadwal kegiatan kita pada hari ini adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pelajaran PKN. Nah, sebelum anak ibu memulai pembelajaran, siapa anak ibu yang dapat menyebutkan apa dasar negara dari negara kita? Ya, coba Zikra. Pancasila. Santiam. Apa dasar negara Pancasila? Apa dasar negara kita? Pancasila. Sekarang pada pelajaran yang terdahulu, siapa bisa menyebutkan apa-apa saja simbol atau gambar yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri? Ya, Pak Ciri, satu. Bintang. Santiam. Siapa lagi bisa? Ya, Putra. Rantai. Santiam. Siapa lagi bisa? Dasar negara kita Indonesia adalah Pancasila. Kemudian simbol-simbol yang terdapat di Pancasila itu yang pertama ada Bintang. yang kedua Rantai. yang ketiga Oranye. yang keempat rantai, yang kelima Pas, Santiam. Nah, sekarang ibu siapa tadi pagi yang ada mengerjakan sholat subuh? Masya Allah, Alhamdulillah. Semua anak ibu melaksanakan sholat subuh. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk menuntut anak dari kecil. Nah, kalau kegiatan kita sholat itu adalah kewajiban kita sendiri. Kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Kita tujuan pembelajaran anak ibu pada hari ini, setelah anak ibu belajar nantinya, ada 3 yang dituntut dari anak ibu. Yang pertama adalah anak dapat menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila. Alhamdulillah tadi sudah. Kemudian anak dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang ketiga, anak mampu menyebutkan contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Jadi bapak-bapak tujuan pelajaran kita pada hari ini? 3. Nah, sekarang anak ibu perhatikan lagi ke depan. Nah, di depan ada gambar apa? Di depan ada gambar? Gambar apa yang di depan Azam? Gambar bintang. Azam tahu. Nah, gambar bintang ini adalah menunjukkan
Pancasila, sila ke berapa saja? Sila ke-1 Santiang. Jadi pada gambar bintang adalah menunjukkan simbol dari Pancasila sila ke berapa nak? 1. Yang kedua gambar apa ini Fajar? Rantai Santiang Fajar. Nah, rantai ini Fajar melambangkan simbol Pancasila sila ke berapa Fajar? Oh, sila ke-2 Santiang Fajar. Lanjut, yang ketiga coba nak perhatikan gambar apa yang ada di depan. Ya, pohon beringin. Pohon apa ini Pak Jilil? Pohon beringin. Itu melambangkan sila ke berapa Pak Jilil? Sila ke-3 Santiang. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, kepala banteng Ica. Sila ke berapa ini Ica? Sila ke-4 Santiang Ica. Kemudian lagi, ini gambar Padi kapas. Itu adalah melambangkan simbol sila ke berapa saya? 5. Sila ke-5. Jadi Pancasila itu ada berapa buah saya? 5. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat dan sila kelima sila. Yang kedua, sekarang anak ibu coba anak perhatikan video yang ibu tampilkan di depan. Sampai sila kelima, tonton sampai habis ya, dan habis skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap jaga rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, Pancasila. Sekarang ibu ingin tahu dari video tadi siapa atau ada enggak yang bisa anak ibu dapatkan pelajaran dari sana? Ada enggak? Ada enggak? Baik, ada enggak? Ada. Siapa yang bisa satu menyebutkan tangan? Tadi yang dibahas di video itu apa saja? Penerapan dari 5 dari isi Pancasila, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sekarang ibu ingin dari menonton video tadi siapa yang bisa satu saja penerapan yang dapat anak tangkap dari video tadi? Tangan. Jangan takut, siapa yang bisa? Dari video tadi yang tonton, yang satu tadi ada gambar bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa? Apa sikap di sana yang tergambar? Satu saja. Coba Zikra, apa tadi yang ditayangkan di sana? Setelah anak tonton. Apa nilai yang terkandung dalam sila pertama? Beribadah sesuai agama yang dianut. Beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya Santiang. Siapa lagi yang tahu? Yang kedua. Tadi ada sedang duduk anggota keluarganya. Apa tadi? Ya, Pak Jiri Santiang. Berdoa sebelum apa tadi kegiatannya di video tadi? Ya berdoa sebelum memulai makan Santiang. Yang kedua apa yang anak tonton tadi? Gambar apa lagi? Lantai. Sila ke lantai. Sila ke berapa Fajar? Dua apa bunyi Fajar? Kemanusiaan. Apakah betul yang dibaca oleh si Fajar? Berarti tadi si Fajar ketika video ditampilkan, Fajar menyalahi aturan kesepakatan kelas kita. Ya nak? Berarti si Fajar tadi mungkin main. Atau tadi si Fajar ada video bermain, dia bermenung. Coba sila kedua, siapa yang bisa? Azam, coba sila kedua apa Azam? Coba bacakan. Kemanusiaan. Coba panggil Fajar. Baru si Fajar masuk. Baru si Fajar itu duduk di kelas 5. Tadi si Fajar pikirannya entah kemana-mana. Nah, dan kedua apa tadi sifat? Ya, apa bunyinya nak? Coba contoh satu nak sikapnya tadi. Apa tadi? Ada temannya yang yang menolong teman yang kesusahan tadi ada jatuh dari sepeda. Yang ketiga silanya tadi apa? Sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Siapa tahu apa sikap tadi yang digambarkan dari video tadi? Ya Pak Jiri? Yang si Pak Jiri. Kalau tugas anak ibu selanjutnya, anak ibu sekarang ibu bagi per kelompok. Anak ibu dibagi per kelompok. Di sini anak ibu bagi 3 kelompok saja. Ya, menurut warna ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Di sini nanti anak ibu masing-masing kelompok itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Antara kelompok merah, kelompok hijau, kelompok biru. Nah, sekarang anak ibu coba perhatikan. Yang kelompok hijau, ya
ibu yang kelompok hijau, tolong anak rapikan, anak bisa berdiskusi nantinya meja anak tersebut. Ya, ya yang di sebelah kanan ibu, itu ibu beri kelompok biru. Nah, ya kelompok biru, kelompok biru. Dan di sebelah kiri itu ibu, anak ibu berdiri ke depan mejanya masing-masing. Saya ngomongnya, berdiri ke depan mejanya masing-masing. Nah, kita sebelum diskusi kita adakan dulu semacam SBT biar otak kanan, otak kiri kita sama-sama berpikir atau bekerja. Tadi kita sudah disediakan dengan mempelajari simbol Pancasila, kemudian nilai-nilai terdapat di Pancasila. Nah, perhatikan gambar yang ada di meja anak masing-masing. Ya, coba dulu dari ibu inginkan pertama dari kelompok hijau. Coba anak baca petunjuk kelompok yang akan anak kerjakan. Keraskan salah satu. Bacalah doa sebelum dan setelah mengerjakan. Ya, kita sudah berdoa. Dua. Tulis identitas kelompokmu secara lengkap dari kolomnya. Ya, tiga. Pahami setiap petunjuk yang diberikan. Ya, empat. Amati gambar-gambar yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian tempelkan sesuai dengan simbol Pancasila. Nah, bisa? Bisa, insya Allah bisa. Ya, kelompok merah. Coba diberikan. Takbir! Allah Akbar. Ya, kelompok merah. Apakah sudah paham dengan tugas yang akan dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, Ibu ingin mendengarkan suara dari kelompok merah. Takbir! Allah Akbar. Ya, kelompok biru. Apakah sudah paham dengan tugas yang akan Anda kerjakan? Insya Allah. Kemudian coba Bu ingin dengar suaranya. Takbir! Allah Ya, Akbar. semuanya takbir! Allah Akbar. Sekarang anak Ibu silahkan berembuk. Kalau berdiskusi, Ibu akan perhatikan apa hasil diskusi anak itu nanti. Kemudian jangan kita ikut andil seluruhnya untuk bekerja sama di dalam kelompok tersebut. Sekarang silakan anak mulai dengan membacakan, menulis dulu nama-nama anggota kelompok anak di sudut kanan atas. Silakan mulai. Ibu memberikan waktu 10 menit untuk masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya kelompoknya masing-masing. Mempresentasikan dulu hasil kelompoknya ke depan. Ya, coba dulu dari kelompok merah, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok merah. Dan nama saya Azam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami telah mengamati gambar-gambar yang ada di sini dan kami akan di sini ada gambar kegiatan musik kelas yang termasuk sikap Pancasila yang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut kegiatan membantu teman yang sedang terjatuh dari sepeda, yaitu termasuk kegiatan dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya kegiatan beribadah, itu termasuk kegiatan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Kegiatan mengajak sama termasuk kegiatan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah termasuk sikap sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Berikut kegiatan bermusyawarah termasuk ke dalam sikap sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kemusyawaratan dan perwakilan. Kegiatan berdiskusi termasuk ke sila kedua yang berbunyi kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, ini adalah gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk anak santiam. Ampu suwo, ampu kita, suwo ampu, suwo kita, santiam. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada kelompok hijau yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang anak ibu coba perhatikan, ibu akan mengulang kembali. Ini kelompok satu adalah gambar bintang. Putra, gambar bintang dari kelompok 2, mereka mendiskusikan gambar bintang ini adalah melambangkan simbol Pancasila sila pertama. Betul apa salah, Nak? Betul. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Anissa, tadi ini kelompok 2 diskusinya adalah gambar rantai melambangkan simbol sila kedua. Apakah Anissa setuju? Kenapa setuju? Apa bunyinya sila kedua itu? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga semuanya. Ini tadi kelompok hijau mendiskusikan gambar pohon beringin. Ini adalah
bermusyawarah, termasuk ke dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan teman, termasuk kepada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasih plus untuk kelompok biru. Alhamdulillah kelompok biru tadi di sini mendapatkan tugas yaitu membuat contoh bentuk sikap atau perbuatan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama di sini hasil dari kelompok 1 adalah berdoa sesudah dan sebelum makan. Berdoa dan sesudah dan sebelum makan. Di sini hasil diskusi kelompok 1 yaitu termasuk nilai kepada nilai sila Pancasila, sila pertama Fajril. Apakah Fajril setuju dengan kelompok 1? Ya, karena berdoa sesudah dan memulai makan adalah termasuk kepada nilai yang terapkan sila berapa? 1 apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua di sini hasil diskusi kelompok biru adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini Putra kelompok biru menyebutkan ini adalah penerapan nilai-nilai sila Pancasila sila pertama. Apakah Putra setuju? Setuju. Nah, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu adalah penerapan dari nilai Pancasila sila pertama. Silakan kembali kita kasih plus sebenarnya untuk anak ibu sebelumnya. Ya, alhamdulillah pada hari ini anak ibu telah berdiskusi tadi kelompok itu pembelajaran kita pada hari ini untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan anak soal, coba anak kerjakan soal berikut ini, kemudian tidak dengan waktu yang dengan anak buat nama anak dulu. Silakan anak kerjakan soal ada di depan anak. Anak jawab soal tersebut, baca dengan baik-baik, kemudian jawab dengan jawaban yang paling benar. Sekarang anak ibu perhatikan lagi, kita bahas secara bersama-sama. Untuk pertama, soal yang pertama. Coba anak baca soal yang pertama secara bersama-sama. Alasan negara Indonesia adalah yang A baca, B, C, dari A, B, C, D. Mana jawaban benar? Siapa yang betul? Coba angkat tangan. Untuk soal nomor 2, baca. Memberikan uang kepada pengemis yang datang karena kita termasuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu sila keberapa itu? Dua apa bunyinya? Bisa? Bisa. Yang nomor 3, coba baca. Nisa. Diskusi di dalam kelas dan belajar kelompok termasuk nilai Pancasila ke. Diskusi di dalam kelas dan belajar kelompok termasuk nilai Pancasila sila ke. Yang nomor 4, baca. Putra, soalnya. Perhatikan nomor di bawah ini. Nomor di atas termasuk dengan mana sila Pancasila. Kita dari awal sampai akhir, yang pertama tadi anak ibu sudah berdoa dalam kegiatan kita memulai kegiatan, kemudian kita sudah mempelajari 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama menyebutkan atau menjelaskan simbol-simbol Pancasila, yang kedua menuliskan nilai yang tergambar dalam Pancasila, kemudian menyebutkan contoh atau sikap perbuatan yang terdapat dalam Pancasila. Jadi anak ibu dalam kehidupan sehari-hari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah 1. Simbol-simbol Pancasila. Apa saja itu nak? Simbol-simbol Pancasila itu? Kemudian yang kedua, anak ibu dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari gambar yang pertama tadi ada gambar apa nak yang dapat anak rekam dari kelompok merah tadi? Gambar Orang yang terjatuh. Kalau ada gambar menolong orang yang terjatuh berarti itu termasuk penamalan sila kedua. Yang apa bunyinya sayang? Kemanusiaan. Ada. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila. Siapa bisa menyebutkan satu nak contoh perilaku penerapan dalam Pancasila? Ya, Cika. beribadah sesuai agama yang dianut. Beribadah dengan sesuai dengan agama yang dianut itu perilaku yang menamakan sila berapa? Sila yang pertama. Apa bunyinya nak? Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan di rumah, anak ibu beri PR, kemudian tolong anak kerjakan dan kita kumpul pada minggu depan. Jadi dari ibu tadi pagi yang kita telah mulai, kalau ada salah dan jangka mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan kita ini berbagi dengan berdoa. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Gustria, asal SD UPT SDN 28 Batipuate, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Pada kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana saya didampingi oleh teman saya yaitu Ibu Atrisna Depi dan Ibu PP saya cantik yaitu Ibu Betty Yulinda. Bagaimana Ibu bisa kami mulai paskanya? Ya, silakan Ibu Iki dan Ibu. Oke, Ibu Depi, bagaimana kabarnya Ibu Depi? Alhamdulillah Bu Niki, kabar baik, semangat dan tetap luar biasa. Ya, Bu Depi, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana nih perasaan Ibu Depi pada saat melakukan observasi itu? Iya, insya Allah Bu Niki, perasaan Depi pada saat melaksanakan observasi merasa bersemangat dan merasa tertantang sekali untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik di kelas Depi Bu Niki. Iya, jadi pada saat itu Ibu Depi merasa semangat dan tertantang ya. Kira-kira karena apa nih Ibu Depi merasa tertantang? Iya, karena tertantang Bu Niki, karena kita sebelum ini sudah melakukan kegiatan pra-observasi, jadi Depi lebih mempersiapkan diri Depi untuk membuat pembelajaran itu semenarik mungkin dan anak pun lebih tertantang lagi untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu Niki. Apakah pada saat melakukan kegiatan observasi itu kan ada saya dalam kelas, apakah Ibu Depi merasa terganggu? Tidak sama sekali Bu Niki, malahan Depi merasa bersyukur sekali bisa berbagi bersama Bu Niki dan bisa kembali menampilkan yang lebih terbaik dalam diri Depi untuk mengajar di kelas Bu Niki. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya Bu Depi ya. Iya, Kemudian Bu Niki. setelah Ibu Depi melakukan kegiatan observasi, kira-kira pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan, bisa Ibu ceritakan Ibu Depi? Iya, pengembangan yang sudah Depi lakukan seperti kegiatan kita kemarin Bu Niki di pra-observasi juga sudah Depi jelaskan, yaitu yang pertama Depi ingin mengubah metode yang selama ini Depi lakukan yaitu metode bercerabah, diubah dengan cara metode menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Niki. Jadi di sini biasanya Depi yang sebagai aktif dalam menghadapi anak, sekarang dengan metode pembelajaran berdiferensi anak yang lebih aktif di kelas daripada Depi. Kemudian yang kedua Bu Niki, agar pembelajaran itu tidak membuat anak jenuh, Depi menyediakan media-media pembelajaran yang menarik bagi anak dan menyiapkan video-video singkat yang menarik bagi anak yang mengacu kepada kegiatan pembelajaran tersebut Bu Niki. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan anak dalam pembelajaran yang Depi terapkan, Depi menyiapkan LKPD Bu Niki, yang di sini siswa ini siswa ini dibagi per kelompok. Jadi dalam pengajaran LKPD itu siswa berkelompok, yang ini jarang sekali dilakukan di kelas Bu Niki. Dan tadi alhamdulillah sudah dikerjakan dan alhamdulillah hasilnya membuat anak ini lebih tertarik atau lebih menarik bagi anak-anak di kelas Bu Niki. Iya, jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak Ibu Depi lebih tertantang, lebih menarik lagi dalam belajar ya Bu Depi ya. Iya Bu Niki. Kemudian apa ada yang Ibu rasakan ada kendala dalam pembelajaran ini Bu Depi? Iya, jadi kendalanya masih tadi Bu Niki. Yang pertama kendalanya tadi Depi hadapi adalah kegiatan di persepsi Bu Niki. Iya. Jadi kegiatan persepsi kendalanya tadi Depi lebih banyak menghabiskan waktu dengan ice breaking. Jadi anak-anak ini lebih banyak tadi jangan bermain, jadi keteteran waktu dalam menyampaikan kegiatan inti Bu Niki. Kemudian modul yang Depi susun ada yang tidak tersampaikan di dalam pembelajaran dan yang tidak ada di modul ada yang Depi sampaikan Bu Niki. Itu kendala tadi yang Depi lakukan atau yang Depi temui dalam kegiatan pembelajaran Bu Niki. Jadi waktunya tidak sesuai ya Bu Depi, Iya. kemudian modul tidak sesuai dengan yang diajarkan. Iya. Kira-kira apa yang Ibu Depi lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Iya, untuk selanjutnya Bu Niki, kendala ini adalah Bu Niki ini menjadi acuan bagi Depi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, lebih bisa lagi membagi waktu Bu Niki dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan inti, kegiatan penutup ataupun persepsi Bu Niki. Apa ada lagi Bu Depi? Ya, itu yang Depi temukan Bu Niki. Untuk modul ajarnya gimana Bu Depi? Untuk modul ajarnya Bu Niki ini lebih nantinya ya tadi juga Depi kendalanya adalah modul ajar akan lebih giat lagi mempelajari bagaimana bentuk modul ajarnya lebih bagus, kemudian kepada teman-teman yang lebih
senior atau yang bisa sama-sama belajar bersama kita Bu Nike. Ya, mudah-mudahan untuk modul ajar Bu Devi bisa mensiasati waktunya, kemudian ice breaking Bu Devi bisa menempatkan waktunya Iya. supaya pembelajaran sesuai dengan Iya. alokasi waktu. Kemudian pada pembelajaran, apakah ada kegiatan sosial emosional Ibu Devi laksanakan? Iya, di sini Bu Nike banyak sekali kegiatan sosial emosional yang dapat digunakan, yaitu karena ini metode diambil dalam metode kerja kelompok. Yang pertama, sosial emosional anak di sini yang dituntut adalah saling menghargai Bu Nike. Nah, kemudian yang kedua adalah Bu Nike, anak di sini berani untuk mengemukakan pendapat. Kemudian anak di sini adalah berani untuk tampil di depan umum Bu Nike. Ya, jadi sosial emosional anak sudah terlaksana ya Bu Iya, Devi ya. iya. Kira-kira nih Bu Devi ya, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan ini Bu Devi? Iya, dalam kegiatan ini Bu Nike yang terlibat adalah ini searah-arahan karena kita CGP Bu Nike. Iya. Yang pertama itu ada Bu Pasil yang memfasilitasi kita, kemudian ada Bu Pepe yang selalu membimbing kita, kemudian ada Ibu Kepala Sekolah dan ibu-ibu rekan sejawat di UPT SDN 28 Bupati Bu Nike. Dari kendala-kendala tadi nih Bu Devi ya, kan sudah ada ini yang mau Bu Devi perbaiki, ada modulnya, ada alokasi waktunya. Kira-kira kapan nih perbaikannya Bu Devi? Oh iya Bu Nike, akan diperbaiki secepatnya Bu Nike dalam waktu singkat untuk mengubah lagi bagaimana pembelajaran ini lebih baik daripada yang telah Bu Nike lihat waktu ketika observasi Bu Nike. Mudah-mudahan nantinya Bu Devi bisa melaksanakan. Kira-kira Bu Devi apa kesimpulan yang bisa Bu Devi ambil dari pertemuan kita ini? Iya, kesimpulan yang pertama Bu Nike, ucapan terima kasih banyak kepada Bu Nike yang telah mempersamai Devi dari dalam kegiatan, mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Jadi di sini kesimpulan yang paling tertantang bagi Devi adalah Bu Nike, Devi lebih meningkatkan lagi cara mengajar, kemudian membuat anak-anak ini lebih menarik lagi Bu Nike, karena Devi lihat pembelajaran tadi Bu Nike belum semua anak dapat mengikuti dengan baik Bu Nike. Iya Bu Devi. Karena pada kegiatan pasca observasi ini kita ditemani oleh Ibu Pepe, lebih baik kita minta saran dan pendapat dari Ibu Pepe kita yang cantik. Kepada Ibu kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Nike, Ibu Devi. Alhamdulillah ya, luar biasa semangat Bu Devi ini ya yang bikin kita tadi. Nah, baiklah, dari yang saya amati tadi, di sini saya cuma menilai tentang bagaimana Ibu Nike melakukan coaching terhadap Ibu Devi setelah melakukan observasi. Nah, di sini tahapnya tahap pasca observasi. Kalau saya lihat dari alur ceritanya sudah terlengkapi semuanya ya. Apa yang menjadi prinsip dari coaching itu kan ada 3, sudah ada, semuanya sudah terlewati dan sudah bisa menggali, dan Bu Devi juga sudah bisa menyimpulkan, dan apa yang langkah-langkah yang akan Bu Devi lakukan saat ini juga sudah ada di pemikiran Bu Devi dengan adanya coaching ini ya. Dan untuk Ibu Nike dan Bu Devi ini bisa jadi pembelajaran, sama-sama jadi satu pembelajaran. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik lagi, bertambah baik lagi, dan sukses selalu. Itu Bu Nike, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bet yang telah memberikan masukan kepada kami dalam melaksanakan proses coaching. Mungkin sampai di sini dulu pasca observasi kita. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.